Definisi dakwah. Dakwah adalah upaya mengajak manusia untuk mengenal, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam. Organisasi dakwah adalah wadah atau kelompok yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan dakwah secara struktur dan sistematis. Strategi dan kebijaksanaan adalah kunci keberhasilan dalam menjalankan organisasi dakwah. Dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang konsisten, organisasi dakwah dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi umat dan masyarakat. Era digital telah membawa perubahan signifikan dalam cara kita berkomunikasi dan mengakses informasi. Media sosial sebagai salah satu platform digital yang paling populer, menjadi sarana yang efektif untuk menyebarkan pesan dakwah. Namun, di balik peluang besar, terdapat pula tantangan yang perlu dihadapi oleh para pendakwah. Berikut beberapa tantangan utama dakwah di media sosial. Yang pertama, hoaks dan misinformasi. Informasi yang tidak benar dapat menyebar dengan sangat cepat di media sosial, sehingga sulit untuk dikendalikan. Yang kedua, hujatan dan kebencian. Pendakwah seringkali menjadi sasaran hujatan dan serangan pribadi dari pihak-pihak yang tidak setuju dengan pandangan mereka. Yang ketiga, persaingan konten. Media sosial yang terus berubah membuat konten dakwah sulit untuk menjangkau audiens. Yang keempat, kurangnya interaksi langsung. Interaksi melalui media sosial seringkali bersifat satu arah, sehingga sulit untuk membangun hubungan yang mendalam dengan audiens. Strategi dakwah di masa depan. Mengingat perkembangan zaman yang begitu pesat, terutama dalam teknologi informasi, maka strategi dakwah pun perlu disesuaikan. Dakwah di masa depan harus lebih adaptif, kreatif, dan relevan dengan perkembangan zaman. Dengan memanfaatkan teknologi, fokus pada generasi muda, dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, dakwah akan semakin efektif dan memberikan dampak yang lebih luas. Berikut beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam merancang strategi dakwah di masa depan. Yang pertama, pemanfaatan teknologi digital. Manfaatkan berbagai platform media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam. Buat konten yang menarik, informatif, dan relevan dengan perkembangan zaman. 2. Fokus pada generasi muda. Gunakan bahasa yang mudah dipahami dan sesuai dengan gaya komunikasi generasi muda. Manfaatkan platform yang sering digunakan oleh generasi muda seperti TikTok, Instagram, dan YouTube. 3. Kolaborasi dengan berbagai pihak. Jalin kerjasama dengan organisasi lain, baik yang berbasis agama maupun non-agama. Ajak tokoh masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan dakwah. Berkolaborasi dengan pemerintah dalam program-program pembangunan yang bernilai sosial. 4. Pentingnya literasi digital. Mencegah hoaks. Edukasi masyarakat tentang bahaya hoaks dan cara membedakan informasi yang benar. Ajarkan masyarakat untuk berpikir kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak jelas. 5. Fokus pada aksi nyata. Program sosial. Implementasikan program-program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Bantu masyarakat untuk mengembangkan potensi diri dan meningkatkan kualitas hidupnya. Dakwah di era digital memang menawarkan peluang besar untuk menjangkau banyak orang. Namun di sisi lain kita juga dihadapkan pada berbagai tantangan seperti hoaks, ujaran kebencian, dan persaingan konten yang sangat ketat. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, sabar dan tahan banting. Dunia maya seringkali penuh dengan dinamika yang cepat dan tidak terduga. Kita perlu memiliki kesabaran dan ketegaran hati untuk menghadapi berbagai macam komentar, baik yang positif maupun negatif. 2. Bijak memilih kata. Setiap kata yang kita tulis memiliki dampak yang besar. Oleh karena itu, pilihlah kata-kata yang santun, sopan, dan tidak menyinggung. 3. Fokus pada tujuan utama. Jangan mudah terpengaruh oleh berbagai macam gangguan. Tetaplah fokus pada tujuan utama dakwah, yaitu menyampaikan pesan kebaikan. 4. Terbuka pada kritik. Kritik yang membangun dapat menjadi sarana untuk memperbaiki diri. Namun, jangan mudah terpancing emosi oleh kritik yang tidak berdasar. 5. Inovatif. Teruslah berinovasi dalam membuat konten dakwah agar tetap menarik dan relevan dengan perkembangan zaman. 6. Kolaborasi. Jalan kerjasama dengan berbagai pihak untuk memperkuat dakwah. Kesimpulannya, strategi dan kebijaksanaan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam organisasi dakwah. Dengan menerapkan strategi yang tepat dan bertindak dengan bijaksana, organisasi dakwah dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat dan agama. Dalam konteks yang lebih luas, keberhasilan dakwah tidak hanya diukur dari jumlah pengikut, tetapi juga dari kualitas iman dan amal soleh yang dimiliki oleh para pemeluknya. Dalam dunia yang terus berubah, seorang dai harus mampu beradaptasi dan terus belajar. Jangan terjebak dalam zona nyaman, karena tantangan dakwah akan selalu ada. Mari kita jadikan setiap tantangan sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang.
warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan surat Yasin surah ke-36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilaihim musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bitsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adzabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un a'attakhidhu min dunihi alihatan yuridnir rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'aw wa la yunqidhun. Inni idzal lafi dhalalin mubin. Inni amantum bi rabbikum fasma'un. Qila dkhulul jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukarramin. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum ghamidun. Ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Wa ayatul lahumul aradul maitah ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal 'uyun liya'kulu min thamarihi wa ma 'amilathu aydihim afala yashkurun. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahara fa idza hum mudlimun. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha
dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullum fi falaki yasbahun. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.